Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan materi Perjanjian Internasional dan Kebiasaan Internasional. Yang pertama, kami akan membahas mengenai Perjanjian Internasional. Jadi, Piagam Internasional pertama kali dibentuk atas dasar Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Jadi, Perjanjian Internasional itu merupakan sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan hubungan internasional antar negara. Sehingga dengan adanya perjanjian internasional memungkinkan untuk negara-negara di dunia dalam melakukan kerjasama internasional atau kerjasama antar negara. Dewasa ini, perjanjian internasional juga menggantikan sebagai kebiasaan internasional. Hal ini karena perjanjian internasional itu memiliki kelebihan diantaranya sifatnya yang tertulis, di mana dengan sifat yang tertulis ini dapat memudahkan dalam pembuktian. Selain itu, perjanjian internasional juga memiliki istilah-istilah atau nama lain seperti protokol, MOU, convention, dan declaration. Sehingga secara ringkasnya, definisi dari perjanjian internasional ini merupakan persetujuan antar negara-negara yang mana persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis dan negara-negara tersebut bersedia diikat oleh perjanjian internasional. Dalam bentuknya adalah meratifikasi perjanjian tersebut. Sehingga otomatis negara yang meratifikasi tersebut tunduk kepada perjanjian internasional. Selanjutnya, unsur-unsur dari perjanjian internasional yang pertama adalah subjek hukum, di mana subjek hukum ini berupa organisasi internasional ataupun negara. Selanjutnya, PI juga diatur oleh hukum internasional dan tunduk pula pada rezim hukum internasional. Namun, apabila perjanjian ini tunduk pada hukum salah satu negara anggota, namanya bukan perjanjian internasional, melainkan kontrak. Selanjutnya yang ketiga adalah adanya persetujuan dari negara-negara untuk diikat oleh perjanjian internasional, sehingga bentuk perjanjian internasional ini diwujudkan dengan adanya ratifikasi dari negara-negara yang menandatangani perjanjian internasional ini. Penggolongan perjanjian internasional digolongkan berdasarkan jumlah pesertanya. Perjanjian internasional dibagi menjadi 4, yaitu perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, perjanjian trilateral, dan perjanjian regional. Yang pertama adalah perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan antara dua negara atau dua organisasi internasional. Kemudian yang kedua adalah perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan antara lebih dari dua negara atau lebih dari dua organisasi internasional. Yang ketiga adalah perjanjian trilateral. Perjanjian trilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh 3 negara atau 3 organisasi internasional. Kemudian yang terakhir adalah perjanjian regional. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara atau organisasi internasional atau lebih yang berada di dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. Perjanjian internasional digolongkan berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkan atas perjanjian internasional itu dibagi menjadi 2, yaitu Lawmaking Treaty dan Treaty Contract. Lawmaking Treaty adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip hukum yang tidak hanya mengikat para peserta perjanjian saja, namun juga mengikat pihak ketiga. Perjanjian ini memiliki sifat terbuka karena memberi kesempatan kepada pihak yang bukan peserta untuk ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Umumnya perjanjian ini dapat ditemukan dalam perjanjian multilateral. Contoh perjanjian Lawmaking Treaty adalah
Deklarasi HAM PBB pada tahun 1948, kemudian Space Treaty pada tahun 1967, kemudian pada Hukum Laut PBB pada tahun 1982 atau yang biasa disebut sebagai UNCLOS. Kemudian Treaty Contract. Perjanjian ini biasanya dapat ditemukan dalam perjanjian bilateral, perjanjian trilateral, dan perjanjian regional. Perjanjian ini memiliki sifat tertutup karena tidak memberi kesempatan pihak yang tidak ikut dalam perundingan untuk menjadi peserta perjanjian. Contoh perjanjian Treaty Contract adalah perjanjian perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Laut Sulawesi. Perjanjian ini bersifat tertutup karena tidak mungkin negara ketiga ikut dalam perjanjian ini karena tidak ada relevansinya. Selanjutnya adalah kebiasaan internasional atau international custom. Kebiasaan internasional dibentuk atas dasar pasal 38 ayat 1B Piagam Mahkamah Internasional. Kebiasaan internasional merupakan hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara di dunia. Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang tertua dalam hukum internasional. Ada beberapa unsur-unsur dalam kebiasaan internasional, di antaranya adalah dipraktikkan oleh mayoritas negara-negara di dunia. 2. Dilakukan secara berulang-ulang yang sudah cukup lama. 3. Pada awalnya hanya dipraktekkan oleh beberapa negara saja. Seiring berjalannya waktu, negara-negara lain mulai mengikutinya. 4. Adanya opinio juris, yaitu kebiasaan tersebut dianggap baik. Perubahan hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan baru dapat menggantikan hukum kebiasaan yang sudah ada, bila mana ada cukup praktik negara uang bertentangan dengan hukum kebiasaan yang sudah ada, dengan didukung oleh opinio juris. Pada awalnya, memang dianggap pelanggaran hukum kebiasaan internasional. Seperti contoh, Indonesia pernah dikatakan melanggar hukum kebiasaan internasional, seperti kasus penetapan lebar laut teritorial 12 mil, serta penarikan garis dasar lurus kepulauan pada Deklarasi Juanda 1957. Hal ini dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Perpu 1960 tentang perairan Indonesia, yang pada awalnya dianggap tindakan sepihak dan melanggar hukum kebiasaan internasional. Hingga akhirnya mendapat sambutan positif dan diikuti oleh banyak negara lain. Bahkan sekarang telah dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS. Jadi, perubahan bisa berawal dari tindakan yang semula dianggap melanggar hukum kebiasaan yang berlaku saat itu. Apabila ada konflik hukum kebiasaan dengan treaty, bagaimanakah itu? Treaty tetap diutamakan daripada hukum kebiasaan. Sepanjang hukum kebiasaan bukan berstatus jus cogens atau asas dasar hukum internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, atau hukum kebiasaan yang bertentangan datang setelah adanya treaty, maka non-peserta akan tunduk pada hukum kebiasaan yang baru datang tersebut, dan peserta treaty tetap tunduk pada treaty. Dalam pasal 53 Konvensi Wina menegaskan bahwa treaty akan void atau tidak sah apabila bertentangan dengan jus cogens, aturan hukum internasional yang berstatus jus cogens, atau larangan penggunaan kekuatan bersenjata atau militer, atau biasa yang disebut use of force, self-determination, genocide, larangan penyiksaan, dan lain-lain. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Apabila kami terdapat banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.